Halo, karena kemarin baru unboxing, belum sempat review dan ada yang bertanya dapat harga berapa, terus kondisinya gimana gitu. Ya sebenarnya dapat harganya dibilang murah, nggak murah juga sih, di angka 6, sekian, lupa maksudnya masih di bawah 6,5, kayaknya 6,3an gitulah. Nah, kondisi datang itu tuh eh, apa namanya, temperaturnya tuh tinggi. Jadi eh, udah komplain ke sellernya, kak ini overheat gitu. Cuman nggak dia, jadi dia bilangnya oh aman itu kak gitu. Padahal ya nggak juga, sampai 100 derajat. Nah begitu datang tuh kemarin langsung saya replace, saya pasta ulang. Ya kira-kira gini ya, maksudnya sekarang idle-nya dia di 50-an lah, 50, 60, nggak nyampe malahan 40 sampai 50-an gitu. Jadi kemarin sempat saya ganti pasta thermalnya pakai PTM Honeywell, serinya berapa saya lupa, sama Apsiren UP8 buat apa namanya grafisnya VGA. Jadi sekarang thermalnya sudah bagus. Nah laptop ini tuh lumayan banget sih. uh, Laptop keluaran di 2022 kayaknya, 2020 sampai 2022 gitu lah. Dengan prosesornya i7 9750H, speednya segitu, RAM-nya upgradable sampai 128 kalau nggak salah. Ini yang terpasang 16 GB. Terus SSD dia sekarang saya pasang NVMe 512 GB. Terus ya minusnya cuman ini sih, si baterai ya. Baterainya tuh udah, nih, baterai health dia tuh udah rendah banget. Cycle-nya udah 673. Iya masih bisa dipakai sih, masih bisa bertahan 1 sampai 3 jam gitu kalau dipakai buat activity. Kalau standby lama memang. Jadi ini masih worth it banget. Kemarin udah saya kasih limiter biar dia nggak overheat. Ketika startup gitu dia biasanya kan load prosesornya dulu ya. Jadi bisa sampai apa namanya, over voltage gitu. Bukan over voltage ya, lebih kayak yang emang dari Lenovo-nya dibuat gitu mungkin. Jadi eh, yang paling efektif ya cuman gini, kita sesuaikan dengan apa namanya, kebutuhan aja. Jadi nggak butuh yang overclock kan, malah saya under voltage sih. Nah kegunaan Lenovo ThinkPad Workstation sendiri tuh lebih ke 3D software rendering, 3D teknik ya, kayak SolidWorks, Fusion, Autodesk gitu. Nah ini masih working well sih. Jadi Nvidia Quadro dia sama ini tuh ya cocok banget gitu. Nih saya gunakan ini nggak nyampe merah, dia tetap di bawah 90 masih. Autodesk-nya lagi ada update juga soalnya, belum selesai. Nah kalau work offline mungkin beda kali ya. Nah saya sendiri sebenarnya nggak terlalu ahli dalam bidang 3D CAD kayak gini. Kemarin beli soalnya buat apa namanya, bikin software CAD sama CAM gitu.
secara grafis oke kan, maksudnya dia dia nggak yang telat gitu, cukup banget buat anak-anak teknik yang gambar-gambar gitu. Anti crash ya, SolidWorks. Nanti deh saya lanjutin update-nya. Jadi si device ini overallnya ya ini nih, kita lihat. Expirednya dia dari 2020 sampai 2023, garansinya udah habis, nggak dilanjutin lagi. Terus apa lagi ya, saya ganti SSD yang bawaannya itu ya murah, karena dari sellernya tuh cuman ngasih SSD M2 SATA 128. Terus nyampe sini kemarin bongkar buat ganti pasta sama apa namanya, sama sekalian ganti SSD jadi 512 NVMe kayak gitu. Nah, grafisnya kita bikin 2 kerja, Nvidia sama si Intelnya berbarengan, CPU-nya biar nggak berat, memori. Terus secara aplikasi yang dia dukung tuh AutoCAD, dia ada di integrated ISV-nya ya. Jadi certified ISV buat DaVinci juga bisa. Masih banyak sih sebenarnya Illustrator, tapi karena software ini tuh berbayar ya sebenarnya. Kalau misalkan ada yang murah itu ya sudah dapat dipastikan bahwa itu crack-crackan. Ini kebetulan Autodesk saya itu masih ada educational license ya, jadi saya pakainya yang versi edukasi, versi pembelajaran, bukan yang komersil. Jadi kalau buat komersil pekerjaan ya nggak bisa, menyalahi aturan. Ya mungkin gitu sih. Kalau misalkan ada mau yang ditanyain lagi, kayak misalkan apa ya, saya rasa sih cukup banget, maksudnya ya masih worth it lah. 6.500.000 tambah PTM-nya 250-an, bongkar pasang sendiri lah. Kalau misalkan pakai jasa ya palingan ganti pasta berapa sih, 300.000, 500, nggak nyampe kan. Iya, PTM sama upsirennya sendiri 250.000 sih. Jadi kalau misalkan jasanya 50.000 ya 300.000. Terus ganti SSD upgrade itu 750 sampai 1 juta tergantung. Kalau misalkan pakai baru ya lebih mahal lagi. Jadi di harga berapa? Saya bilang ini di harga 8 juta. Kalau ada yang mau, boleh nanti saya kasih link pembeliannya. Cuman ya gitu tadi, paling setelah itu saya kan logout ya. Kita ganti user, pakai user yang ini lokal. Jadi kalau ada yang mau, yang lagi butuh
butuh laptop buat teknik, buat drafting, buat desain 3D, AutoCAD, Fusion, SolidWorks, ya gitu. Bisa dibeli, silahkan. Saya ada Rekber ini sih, Topet sama Shopee. Ya gini, karena lokal kemarin nggak saya setting, jadi ya. Nah, jadi tambahan software saya yang saya masukkan tuh ini TPFC yang dual fan. Jadi dia fan kanan kirinya nyala. Udah saya bikin auto start juga. Terus apa lagi ya? Di lokal kemarin sempat ini juga sih, pasang Docker jadi buat offline AI kayak gitu. Kalau di sini nggak tahu bisa nggak. Cuman kalau di user satunya pasti bisa. Pindah pindah jalan ya. Kayak gini, dia masih di 79 derajat, dipakai buat multitasking, masih kebuka si Autodesk-nya karena memang lagi update ya, 23%. Tadi juga build itu. Nah, ini Docker-nya. Di si offline AI-nya saya pakai model apa ya, lupa kemarin. DeepSeek sama Qwen. Kayak gini. Jadi kita start dulu. Udah, habis itu kita close ke apa karena dia running in background. Nih, si pause-nya udah jalan. Nah, saya pakai OpenWebUI buat apa namanya? Jalanin si AI ini, si AI lokal. Nggak pakai internet juga masih bisa dia. Ya, karena nggak langsung saya auto startup jalan, jadi ya gini, tunggu bentar. Nah kayak gini, dia lama. Terus Ilama 3 tuh modelnya, si model AI-nya. Nah saya pakai ini Qwen 25 ini buat apa namanya, berpikir teknis. Atau mau pakai si DeepSeek. DeepSeek tuh kayak cari tahu gitu, bisa bahasa Indonesia juga kok. Misalkan carikan cara membuat apa 3D CAD kayak gini. Nah dia bakalan mikir secara lokal, nanti dia kasih ini juga butuh update karena dari kemarin saya cuman mainan ini sih apa namanya, Aspire terus sama CAD buat CNC. Ya kalau udah jago 3D mah enak, tapi kalau belum ya buat belajar juga enak, bisa buat kerja juga. Terus ini si baterainya itu saya kasih threshold, jadi biar nggak apa namanya, biar dia nggak overcharge gitu. Dia memperpanjang usia baterai lah. Jadi dia nggak bakal ngecas kalau di bawah di atas 60. Nah, bentar. Jadi kemarin thresholdnya aku kasih gimana ya? Ini laser GRBL.
Maaf, internet saya nggak kenceng. Nih, jadi thresholdnya saya nyalain, dia mulai ngecas di bawah 60, stop ngecasnya di 95. Jadi kalau 94 dia nggak ngecas, dia cuma pakai AC power. Gitu. Ya cukup hemat sih, hemat daya juga. Laptop sih ya. Ya gini, kalau misalkan kalian tambah RAM, si DeepSeek ini lebih cepat dan ya sebenarnya AI itu kalau di lokal gini disarankannya pakai prosesor yang punya NPU, Neural Processing Unit kayak gitu. Sedangkan Intel kan enggak ya, apalagi ini seri yang lumayan lama. Jadi ya bersabar. Terus kalau misalkan disarankannya tuh minimal memorinya si VGA tuh 8 GB, sedangkan ini kan cuma 4 GB ya. Overall cukup sih. Nvidia Nvidia Quadro-nya juga jalan. Maaf karena ya kemarin sibuk ngurusin workshop CNC, jadi nggak sempat buat jawabin satu-satu gitu ya. Sekarang cukup ya, ini kita tungguin dia bakal jawab apa coba. Makasih yang udah subscribe, udah nonton. Karena ya sebenarnya dikit males, agak males juga sih karena ya belum belum monetize, masih harus menyelesaikan 4000 watts hour, terus apalagi sih 10 10 M short viewers gitu. Capek kayaknya, yang kayak bisa nggak ya gitu. Jadi ya buat have fun aja lah, saling berbagi gini. Ya, masih lebih cepet si online AI sih. Ini AI-nya si Alibaba, Hachiu namanya. Lagi ada program juga, eh, program co-create kalau nggak salah. Kayak gini. Co-create tuh bisa bikin tim dan ya lumayan, dari kemarin saya bikin. Ya, lebih cepet sih. Ini mungkin karena lagi update bareng sama itu juga jadi agak lama ya. Tuh, dia jalan. Tuh. Jadi dia tuh background prosesnya thinking dulu loh. Ini tanpa internet jalan ya. Nanti baru kasih jawabannya setelah dia mikirnya selesai. Nah, ini tuh enak banget kalau misalkan ditinggal malam gitu. Besok paginya dia udah ngasih jawaban. Ya lama sih, nggak efektif juga. Namanya juga AI. Ya, itu dulu ya, sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Kalau mau dukung bisa kasih donasi, ntar aku kasih Yuris deh donasi hiburan.